Pemirsa, untuk mengetahui apa saja komoditas alternatif saat musim kemarau, rekan Valentinus Reza akan menyampaikan untuk Anda. Silakan, Reza. Baik, terima kasih, Gemma. Pemirsa, Indonesia hanya mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Memasuki bulan Juli ini, curah hujan cenderung akan berkurang dan seringkali lahan pertanian sistem tada hujan mengalami kekurangan air, bahkan kekeringan. Meski kemarau sudah tiba, namun sebaiknya lahan pertanian tetap diusahakan produktif. Caranya dengan memilih komoditas alternatif yang dapat beradaptasi dengan kondisi kemarau. Pergiliran tanaman dari komoditas musim hujan yang biasanya ditanami padi dengan komoditas musim kemarau bermanfaat untuk memotong rantai serangan hama dan penyakit serta memperbaiki kondisi tanah. Selain itu, komoditas musim kemarau juga dapat memberikan keuntungan finansial bagi petani. Beberapa komoditas memiliki harga tinggi ketika suplai menurun di musim kemarau. Berikut beberapa komoditas alternatif yang bisa dibudidayakan petani saat musim kemarau tiba. Yang pertama adalah jagung. Sudah menjadi rahasia umum, jagung ditanam di musim kemarau karena dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim kering hingga sedang. Pada budidaya jagung pakan, kelebihan air justru akan menyebabkan kadar air menjadi tinggi dan rentan terkena serangan penyakit jamur. Nah, yang kedua, berikutnya adalah terong. Saat cuaca panas dan kering, tanaman terong akan menghasilkan bunga dan buah yang lebih banyak. Saat musim kemarau, siang hari akan semakin panas dan malam hari semakin dingin. Perbedaan suhu siang dan malam hari akan merangsang tanaman terong untuk berbunga. Selanjutnya yang ketiga adalah kacang panjang. Petani bisa merotasi sawahnya dari tanaman padi menjadi tanaman kacang panjang saat musim kemarau tiba. Kacang panjang lebih baik pertumbuhannya saat curah hujan rendah dan membutuhkan banyak sinar matahari untuk menghasilkan bunga dan buah. Selanjutnya masih ada lagi, yaitu setelah kacang panjang, kacang tanah. Komoditas kacang tanah biasanya ditanam saat musim kemarau karena dapat beradaptasi dalam kondisi kekeringan. Selain itu, budidaya kacang tanah juga akan memberikan kesuburan tambahan bagi tanah karena dapat meningkatkan nitrogen tersedia di tanah. Selanjutnya adalah labu atau waluh. Umumnya petani hanya menjadikan labu kuning atau waluh yang sering dijadikan ikon Halloween sebagai tanaman pinggir. Budidaya waluh secara komersial saat kondisi kemarau menjadi peluang besar petani untuk meningkatkan produksi lahan pertanian dan pendapatan. Masih ada lagi ubi jalar. Ubi jalar menjadi alternatif terbaik untuk ditanam saat kemarau tiba. Komoditas ini membutuhkan penyinaran sekitar 11 hingga 12 jam sehari untuk menghasilkan umbi besar dan berkadar gula serta pati yang tinggi. Ubi jalar cenderung lebih mudah dalam pemasaran karena banyak dipakai sebagai bahan baku industri rumah tangga maupun industri besar seperti produk keripik, tepung hingga produk saus maupun makanan olahan lainnya. Nah, yang terakhir adalah kacang hijau. Jika ingin menanam komoditas dengan umur panen yang singkat saat musim kemarau, kacang hijau menjadi pilihan tepat. Rata-rata kacang hijau bisa dipanen kering saat usia tanaman sekitar 60 sampai 65 hari. Bahkan untuk varietas kacang hijau berumur genjah dapat dipanen saat usia 58 hari setelah tanam. Nah, itulah tadi pemirsa komoditas alternatif yang bisa dibudidayakan petani saat musim kemarau tiba. Ya, itulah tadi Gemma sejumlah komoditas ya yang bisa ditanam pada musim kemarau. Mungkin Gemma tertarik untuk menanam apa ini Gemma? Jadi masih aman ya Reza ya, walaupun kemarau kita masih bisa makan sayur ya, masih dapat vitamin juga. Iya. Menanam terong juga bisa ya, ya. Terong, tapi kacang hijau juga kita kan sudah diajari cara menanam kacang hijau sejak SD ya. Iya, kayaknya lebih gampang kacang lebih hijau gampang, deh. ya. Kayak terong kayak lebih terong lebih susah ya kayaknya ya. Tapi terong itu ada manfaatnya loh gimana? Iya. Yaitu Sehat, untuk ya? mencerahkan kulit. Oh gitu? Iya. Kok tahu Reza? Tadi baru Google.